Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Amaskan di acara podcast kami. Oke guys, pada episode kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang mahasiswa yang baru saja sudah pulang menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu KKN. Nah, siapakah dia? Oke, kita perkenalkan. Dengan siapa Mas? Dengan Denny, Mas Denny. Oke, Mas Denny. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita berbincang jauh, mari kita tonton intro berikut ini. Sebelumnya KKN Melayu Serumpun ini merupakan KKN Melayu Serumpun kelima, dan kebetulan tuan rumahnya tahun ini itu di Aceh atau di Langsa, Aceh Tamiang. Nah, sebenarnya setiap tahun itu dibuka jenis-jenis KKN gitu kan. Nah, jenis KKN di kampus kita kebetulan ada namanya KKN Melayu Serumpun, kemudian moderasi beragama, KKN reguler, dan KKN tematik. Nah, kebetulan kemarin itu dibukalah pendaftaran KKN Melayu Serumpun dan juga moderasi. Nah, kebetulan kemarin sebenarnya tujuan saya ikut KKN ini sebenarnya untuk nambah pengalaman aja kan, nambah pengalaman, dan juga ya belum pernah ke Aceh sebelumnya kan. Nah, dari situ ya saya daftar KKN Melayu Serumpun. Kemudian juga saya juga mencoba daftar di moderasi beragama. Nah, bedanya moderasi beragama dengan Melayu Serumpun ini, kalau Melayu Serumpun itu se-Sumatera. Nah, di Sumatera ada. Jadi dari Aceh sampai ke Lampung itu kan Pulau Sumatera. Tapi kalau moderasi beragama itu seluruh Nusantara, satu Nusantara. Jadi baik itu dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi. Tuh, jadi tuan rumah kemarin moderasi beragama itu di Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Boleh diceritakan nggak Mas? Apa sih hal keunikan yang ada di Aceh selama KKN? Oke, untuk keunikan sebenarnya posisi lokasi KKN Melayu Serumpun tahun ini itu bukan di Banda Acehnya, melainkan di Langsa Aceh, tepatnya di tuan rumahnya IAIN Langsa atau IAIN Cotkala. Itu kalau Langsa Aceh itu seperti Curup. Seperti Curup. Jadi Linggau itu sudah lewat, Bengkulu belum, kota Bengkulu belum. Jadi di tengah-tengah. Nah, Medan itu udah lewat, tapi Acehnya itu Banda Acehnya belum. Tapi udah di Aceh gitu. Nah, untuk hal-hal uniknya mungkin di sana itu sebenarnya panas. Beda dengan di Curup ya kan. Kalau di Curup tuh dingin, sejuk gitu kan. Tapi kalau di sana panas. Jadi mungkin karena banyaknya perkebunan sawit di sana sehingga mungkin itulah salah satu faktor panas udaranya gitu. Jadi kalau Mas KKN di sana, berarti sering ini dong ngabisi es Mas ya? Ngabisi es, iya bener. Kami sering bikin es, kan? Kami sering buat es batu. Jadi memang benar-benar panas di sana gitu loh. Hujan pun jarang, kadang seminggu 2 kali, bahkan seminggu tuh nggak ada hujan gitu loh. Selanjutnya hal-hal yang nggak terlupakan dari KKN kemarin. Hal-hal yang nggak terlupakan mungkin lebih ke anggota gitu kan, karena berhubung anggota itu kan berasal dari berbagai macam daerah, mulai dari kelompok saya itu ada yang dari Riau, ada yang dari Win Araini Banda Aceh, kemudian ada yang dari Padang gitu kan, Sumatera Barat itu. Nah, mungkin lebih ke sedih aja gitu kan, karena harus berpisah gitu kan selama 40 hari ini. Itu udah merupakan apa ya, sudah kami anggap atau kami ini sudah ibaratnya tuh udah kayak keluarga gitu kan. Sehingga kemarin perpisahan itu ya ada rasa sedih, ada rasa bahagia, ada rasa bangga gitu kan, kita bisa mewakili kampus kita yang Curup gitu kan, untuk KKN, untuk pengabdian masyarakat di Aceh gitu. Iya.
Dan kalau nggak salah kelompok Mas ini aktif sekali ya dalam membuat konten Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena salah satu penilaian juga kan kalau buat konten, kemudian buat artikel, setiap kegiatan itu kita buat artikel, kemudian dokumentasi itu memang syarat penilaian, memang setiap kelompok itu wajib buat itu gitu. Ya, mungkin penonton bisa di-spin nanti videonya. Ya. Oke Mas, selanjutnya nih terkait kejadian horor selama KKN itu ada nggak? Oke, horor ya. Kejadian horor sebenarnya ini nggak tahu apakah seram atau gimana gitu kan. Nah, jadi saya ini kebetulan wakil panglima gitu kan, dan salah satu sekretaris kelompok itu waktu itu dia ceritanya bangun subuh dengan kawannya. Kami ini kan sebenarnya 2 rumah, jadi cewek cowok tuh pisah. Nah, jadi yang cewek itu di rumah depan, nah yang cowoknya di rumah belakang. Tapi berhubung rumah depan itu lagi proses pembangunan dan belum ada WC di sana, jadi yang cewek-cewek ini ya kalau masak, kalau ke WC di yang rumah cowok tadi, gitu. Jadi setiap masak ataupun mau ke WC itu di rumah belakang. Nah, satu ketika si cewek ini atau sekretaris kelompok ini nih mau pergi ke WC, mau wudhu kalau nggak salah gitu kan, mau wudhu. Nah, dia itu posisinya itu habis memang bener hujan gitu kan, habis hujan gitu, memang suasananya agak sedikit lembab dan memang dingin gitu kan. Nah, waktu itu si cewek ini nih melihat ke dalam sumur gitu kan, melihat ke dalam sumur, kok sumurnya itu dangkal. Sumurnya dangkal dan tiba-tiba di dalam sumur itu tuh ada kayak buntelan kain kafan atau gimana gitu di dalam sumur itu. Nah, si cewek ini kan mungkin karena memang posisi lagi bangun tidur kan, maksudnya nyawanya belum terkumpul banget gitu, jadi dia langsung nggak ngomong tuh waktu itu, nggak ngomong. Pas dia balik lagi ke sumur, masih pagi itu kan, balik lagi ke sumur itu banjir sebenarnya. Tapi pas penglihatan dia itu sumur tuh kering dan ada ini apa namanya tuh kayak kain kafan putih gitu. Nah, paginya dia kan mungkin karena takut gitu kan, takut bahwasannya kalau misalnya ngomong ke anggota yang lain, takutnya anggota yang lain tuh ini gitu kan, takut seperti itu. Nah, jadi dia ceritalah ke saya gitu kan, Den, bagaimana ini saya menemukan kain kafan sumur ini gitu kan. Posisinya tuh memang dia juga kan habis sakit juga kebetulan, dia itu kan habis sakit itu. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa, yang asalkan dia nggak ganggu ya nggak apa-apa gitu kan. Intinya jangan saling jaga tindakan, jaga tingkah laku, omongan seperti itu kan. Nah, gitu. Jadi entah kalau dibilang seram, mungkin masing-masing kelompok gitu kan pasti ada ceritanya masing-masing gitu kan, entah itu KKN yang meraih rumpun ataupun KKN reguler yang dari kampus gitu kan pasti ada ceritanya masing-masing gitu. Iya. Nah, kalau Mas sendiri mengalami kejadian horor? Kalau kejadian horor, ini jadi di tempat saya KKN itu kan, sebenarnya itu lingkungan atau masyarakatnya itu masih mempercayai hal-hal kayak misalnya hal-hal yang gaib lah misalnya gitu kan, masih percaya dengan hal tersebut gitu kan. Kayak misalnya masih banyak kayak misal jangan meludah sembarangan. Kemudian kalau misalnya ditanya sama orang asing kayak misalnya nama bapak, umur berapa, itu jangan dikasih tahu identitas beneran, jangan dikasih tahu identitas asli. Jadi kalau misalnya ada orang asing nanya seperti itu gitu kan. Karena karena bisa ibaratnya tuh kalau hal ini bisa kita santet atau semacamnya gitu. Nah, itu jadi harus hati-hati di sana. Nah, kebetulan ketua MDSK gitu kan, Majelis Duduk Setikar Kampung itu kebetulan memang orangnya itu orang ya bisa dikatakan orang pintar gitu kan, pintar. Nah, waktu itu kami kan dikumpulkan dan ngobrol-ngobrol biasa sebenarnya kan, tiba-tiba bapak ini nih bilang, katanya tunjukin tangannya gitu kan, dia mau melihat garis tangan, terus dia tebak misalnya ini rezekinya gini-gini, jodohnya gini-gini gitu kan, kamu kedepannya bakal sukses atau belum lambat sukses gitu kan. Nah, giliran aku aku tuh dia nggak minta tangan aku dilihat sama dia, kata dia bapak udah tahu kalau Denny gitu kan
pertama kali Denny sampai ke sini, ibaratnya tuh gimana ya ngomongnya, dia kan punya ibaratnya bisa kita bilang khodam atau semacamnya gitu kan. Mungkin khodamnya bapak ini nih udah merasakan bahwasanya dalam diri Denny ini ada sesuatu gitu kan. Jadi itulah bapak itu tuh agak maksudnya tuh ya udah tahu gitu kan, ya, nggak perlu diomong lagi kalau Denny mah gitu. Aku juga sempat kaget, apa iya katanya, berapa pak, kata aku bilang kan, berapa yang jagain Denny, kata Denny kan, bapak itu bilang 3 katanya. Kaget kan situ. Oh ya udahlah, maksudnya tuh selama dia nggak ganggu, selama dia menjaga ya it's okay, no problem gitu kan. Kalau misalnya dia jahil ya itu sih. Pada akhirnya yang menarik nih yang diceritakan oleh anggota tadi yang di Sumber itu, akhirnya ini nggak, akhirnya tahu nggak itu tuh apa kisahnya itu? Kisahnya maksudnya, Mas? Bisa ada apa tuh? Ada kain itu ya? Iya, itu kan dia kan mau ambil air wudhu mungkin. Iya. Dia itu. Jadi Neng melihat air tuh di penglihatan dia tuh kering, air itu, sumur itu kok kering, nggak ada airnya, dan ada di dasar sumur itu ada kain gitu, entah buntelan kain kafan atau separuh. Nah pas ketika dia balik lagi sama kawan yang ngecek tuh, airnya itu penuh karena habis hujan, ya kan, airnya itu penuh gitu loh, air sumur tuh gitu. Tapi sudah ditanyakan ke tetangga gitu. Nah, kalau perihal itu sebenarnya ya sempat aku mau tanya juga kan ke ketua MDSK tadi yang orang pintar tadi kan, cuman aku mikir lagi ya udahlah nggak apa-apa selagi dia nggak ganggu gitu kan. Kalau misalnya dia ganggu misalnya kan, kayak misalnya si sekretaris aku ini sekretaris kelompok ini sempat sakit pas kami selesai acara nikahan, acara pesta. Nah, datanglah penduduk setempat gitu kan, ditanya-tanya kenapa, terus dia minta air dan juga bawain apa ya kayak kunyit gitu. Ternyata cuman ini apa, keluarga yang udah meninggal ini penasaran kenapa kok cewek ini baik banget, bantu rewang ibaratnya gitu kan, penasaran. Itulah dia demam. Nah pas demam itu tuh dia juga cerita dalam mimpinya atau gimana gitu, dia itu masuk ke ruang makan. Nah di ruang makan itu tuh ada salah satu anggota cowok gitu kan, lalu bilang cewek ini kok belum mandi gitu kan, dengan muka yang datar si cowok tadi. Nah dia cerita gitu kan, setelah mimpi itu baru keesokan harinya dia sakit. Gitu. Jadi dapat disimpulkan mungkin si mbaknya itu mungkin ada sensitif lah ya, mungkin sensitif mungkin sensitif gitu ya. Oke Mas, mungkin ada kesan-kesan atau kata-kata untuk penonton? Kata-kata ya. Jadi perlu diketahui bahwasannya sekarang kabar terbaru gitu kan, tempat yang saya KKN itu sedang dilanda musibah, yaitu banjir, Mas. Banjir bandang. Kemarin itu kan di sana tuh ada namanya Sungai Tamiang. Jadi sungainya cukup besar gitu kan, cukup besar, dan memang curah hujan yang tinggi sehingga bendungan ataupun tanggul tuh jebol. Jadi seluruh lokasi tempat yang saya KKN kemarin itu tergenang banjir. Jadi ya turut prihatin, turut berduka cita. Mudah-mudahan nggak ada korban di sana gitu kan. Nah, di pesan kesannya mau dimanapun kalian itu KKN gitu kan, mau dimanapun kalian itu melakukan pengabdian masyarakat, itu sebenarnya tergantung ke diri pribadi gitu kan, dan tujuan kita gitu kan. Mau kita mengikuti KKN Melayu Serumpun, moderasi beragama, reguler, tematik, itu tuh kembali lagi ke personal gitu kan. Bagaimana kita bisa menempatkan diri gitu kan, bagaimana kita bisa membaur dengan masyarakat, itu yang pentingnya sebenarnya Mas ya kan. Karena kalau KKN tuh warga tuh nggak peduli, maksudnya kamu ada program kerja apa, tapi mereka tuh pengennya tuh kita ini membaur dengan mereka gitu kan, membantu kegiatan mereka misalnya kan itu. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang misalnya mau daftar KKN Melayu Serumpun ataupun KKN Moderasi Beragama, intinya itu siapkan dana kan, siapkan dana. Memang dari kampus kita dikasih dana gitu kan, dikasih uang transport gitu, tapi setidaknya kita menyediakan dari kita gitu kan. Dan juga
siapkan tentunya berkas-berkas nanti memang dari kampus diumumkan dan kita harus menyiapkan berkas-berkas dan juga kita harus diwawancara ya. Kita harus diwawancara dan ya seperti prosedur-prosedur pendaftaran lah gitu kan, dia sistemnya seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak keterima ya jangan berkecil hati karena masih ada KKN jenis KKN yang lain. Tapi di UIN itu Mas, kalau misalnya UIN kita kan masih IAIN gitu kan. Iya. Nah, kalau di UIN itu program KKN-nya banyak Mas. Banyak. Ada yang KKN internasional, ada yang KKN-nya banyak dia itu Mas. Jadi yang teman aku ini yang dari UIN Suska Riau itu dia cerita ya apa KKN jenis KKN di kampusnya dia itu bahkan ada yang ke Thailand seperti itu, KKN internasional. Jadi itu sebenarnya tergantung ke kampusnya masing-masing gitu kan yang menyediakan program KKN itu. Tapi di kampus IAIN kita yang Curup ini cuman menyediakan 4 KKN moderasi beragama, Melayu serumpun, reguler dan tematik gitu. Oke pemirsa, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang baik mohon dimaklumi, jika ada yang baik itu boleh diambil ya, screenshot atau dibuat SW Mas ya. Ya, boleh. Oke, itu saja pertemuan kita pada episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.